Mbak, maksudnya dari dunia kayak gini. Oh takut sama cekrek-cekrek om, jangan cekrek-cekrek om gitu. Mewarnai dulu, kita mewarnai mobilnya tadi warnanya warna hitam, abu-abu apa coklat mobilnya? Kalau warna biru sama dengan Tayonya loh. Warnanya Tayo apa mobilnya? Gak mau. Itu juga di luar kenapa ada om pakai headset goyang-goyang kepalanya gitu kan? Ngamatin terus. Maksudnya bagi kita ini ya, maksudnya kalau kita kan orang dewasa ngelihat kayak gini ya udahlah wajar, tapi bagi anak-anak tuh alien loh. Ya maksudnya imajinasi dia kan macam-macam. Alien loh, ini kan benda asing nih, apa hitam-hitam begitu nyorot, ini juga kok ada lampu itu kan kalau kita memposisikan diri ke anak kecil kan mengerikan gitu loh kan karena belum paham, belum tahu. Ya dia punya imajinasi sendiri juga ya kan. Dan nggak terbiasa kan, apalagi ketika pandemi itu menurutku kasihan sekali anak-anak Indonesia tuh nggak kemana-mana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Kembali lagi di acara yang selalu ditunggu-tunggu yaitu podcast Tutur Mama. Dan kali ini saya nggak sendirian, ada Mbak Wulan. Mbak Wulan gimana kabarnya? Baik. Duduk dulu sini. Ada yang spesial loh, Mam. Ini ada Duduk, iya, Mas duduk. Rashid juga ya? Ngeliatnya ke kamera mana sih sini? Boleh, di sana boleh, di sini boleh. Oh berarti emang dari berbagai sudut ya. Mas Rashid kenalan dulu nih sama Mama di Tutur Mama. Dadah. Ada. Oh udah ada. Kita duduk dulu, mau diajak ngobrol-ngobrol. Dulu sebentar. Ya, sini yuk. Yuk, pintar yuk. Pintar. Mohon maaf ya, ini Rashidnya jarang-jarang nih ketemu orang banyak dan ini tempat yang asing buat dia, makanya dia kayak gini responnya menangis, soalnya dia takut, dikira mungkin ada apa, dikira mau diperiksa gitu kali, makanya nangis. Tapi nggak apa-apa, kita biarin aja ya, mudah-mudahan lama-lama dia nanti terbiasa dan ngeliat, oh ternyata cuma diajak ngobrol kok gitu, jadi ya. Mas Rashid udah berapa tahun sekarang usianya, Mbak Wulan? 3 lebih berapa bulan gitu, berapa bulan ya? 3,5 mungkin ya, ada. Mungkin ada 3,5. Alhamdulillah. Menyenangkan, berarti Mbak Wulan sudah hampir 3 tahun ya menjadi seorang ibu. Iya ya, 3 tahun. Kalau misalnya pas hamil itu belum dikatakan ibu ya? Aku nggak ngerti sih aku. Iya, bisa dibilang 3 tahun lah sejak dia lahir. Alhamdulillah. Bentar, aku mau batuk dulu. Minum. Oke, minum silakan minum. Mas Rashid mau minum juga? Mau? Nih. Oke. Gimana nih, Mbak Ari apa kabar? Aku baik, alhamdulillah. Kemarin sempat agak kurang sehat ya, tapi alhamdulillah baik gitu. Senang sekali bisa ketemu Mbak Wulan, bisa ketemu Mas Rashid. Halo, Rashid, dadah lo, dadah, say hi. Aku sedih, ya ampun, tuh sedih. Gimana nih Mbak suka dukanya jadi Kenapa? ibu dari yang sebelumnya apa-apa sendiri, melakukan sendiri, sekarang sudah menjadi ibu, mengurus anak, mengurus suami, kayak gitu. Suka duka ya. Jadi gini, tiap pilihan, ini menurut aku ya, jadi tiap pilihan yang diambil oleh seorang wanita itu pasti pasti ada struggle-nya masing-masing lah, pasti ada kesulitannya masing-masing. Gak ada yang mudah, mau menikah, belum menikah, punya anak, belum punya anak, itu masing-masing ada tantangannya sendiri gitu. Nah, ketika punya anak ini, kalau yang paling aku rasakan senangnya itu, happy-nya adalah ini baru pertama kali aku merasa yang namanya unconditional love. Mengapa? Cinta yang Tanpa syarat. tanpa syarat itu baru ketika jadi ibu gitu. Kak, aku langsung mau nangis ya. Gimana nih? Cinta tanpa syarat itu baru. Kenapa? Iya nih, coba anaknya mau rewel, mau bangun tengah malam, mau apa? Ya mau nangis kan? Anak mau rewel, mau bangun tengah malam gitu. Misalnya ketika menyusui, puting kita beset gitu, apa lecet apa gimana gitu kan? Ini cut gak tuh? Jadi nangis. Nah itu. Naluri perempuan ya, bagi ibu. Digituin. Nah, kita seorang ibu tuh nggak tahu ya kekuatannya tuh dari mana gitu. Iya, betul sekali.
Apalagi membesarkan anak itu bukan perkara hal yang mudah ya kan. Tantangan eksternal internal itu juga ada. Iya. Nah jadi disitulah benar-benar merasa oh ini ya kemurnian cinta gitu. Ini jadi seorang ibu tuh baru tahu oh ini kemurnian cinta tuh seperti ini ya. Mencintai anak cinta sama kita kayak gitu. Ambil tisu dulu. Ini gimana? Ini gawat nih jadi sesi konseling. Nggak bawa kamera, nggak bawa tisu nih. Jadi saya sih nangis ini malah jadi mengingatkan kepada sisi psikologi ini pasti ada ini. Oh ya Mbak, terharu. Gimana nih cerita-cerita tentang psikologi? Katanya dulu sempat banyak yang apa ya? Seru sekali psikologi itu. Iya. Gimana bisa tertarik ke dunia itu psikologi? Dulu ya, jadi dulu waktu misalnya masih SMA, biasa kan waktu SMA itu milih-milih mau S1 di mana. Dulu kan yang namanya anak-anak SMA Jogja ya pasti kan pilihannya UGM ya. UGM gitu kan. Terus fakultasnya apa nih gitu. Dulu ngeblank sama sekali, aku nggak ngerti fakultas psikologi itu belajar apa. Taunya ya sih belajar manusia gitu. Nanti bisa jadi psikolog, nanti bisa kerja jadi sebagai konselor, jadi apa gitu. Tapi waktu itu benar-benar nggak ada gambaran ini apa sih nih psikologi gimana gitu. Tapi ternyata ketika udah masuk, nggak salah pilih. Ternyata emang luar biasa. Sesuai minat. Asik banget ternyata. Asik banget. Mulai dari sejarahnya, tokoh-tokohnya gitu kan. Terus apalagi hal-hal yang dibahas ternyata luas sekali gitu loh cakupan bidangnya, dan kita ternyata sebagai orang psikologi itu bisa berkontribusi dimanapun. Jadi maksudnya selama di satu tempat tuh ada manusia tuh kita bisa berkontribusi di situ. Salah satunya yang Mbak Wulan terapkan itu di apa? Pertama diri sendiri. Kebanyakan tuh jokesnya anak-anak psikologi itu iya nih kita masuk kuliah psikologi ini belajar rawat jalan gitu kan. Tapi itu kan bercandaan ya. Tapi itu bener kadang-kadang itu nggak apa-apa kan nak? Ini mama lap dulu ya. Kadang-kadang itu di mata kuliah tertentu dosennya kadang-kadang suka menerapin nih, ayo kita duduk melingkar gitu, tiba-tiba kayak dia ngasih treatment terapi kelompok. Oh iya. Kadang ya tiba-tiba tiba-tiba aja bisa begitu tuh, atau ketika ada acara-acara yang menginap atau apa itu jadi kerasa sih iya bener-bener kayak ini, jangan-jangan selama ini bisa kuat itu karena beban psikologis kita dikit-dikit dikeluarkan tuh waktu S1 psikologi tuh waktu kuliah. Kayak terapis. Iya kayak lumayan. Dan banyak kan gini kan kalau kakak-kakak tingkat yang lagi ada tugas atau kakak-kakak yang mengambil S2 magister profesi, itu kan kadang-kadang suka nyari adik-adik psikologi, siapa nih yang mau jadi subjek gitu. Wah, mau lumayan kan, jadi maksudnya dijadiin bahan penelitian gitu atau bisa jadi bahan penelitian, bisa jadi untuk praktek konseling, praktek terapi, atau ada masalah kesulitan belajar, misalnya kok skripsi nggak selesai gitu tuh ada tuh. Oh iya. Jadi tuh di bahan konseling, objeknya ya. Iya kan lumayan banget ya, gratis gitu kan, dan healing juga. Nah menurutku kan sekarang lagi banyak anak-anak muda itu pada anak muda ya kayak kita udah tua jadi maksudnya banyak yang pemuda-pemuda sekarang tuh pada bilang mau healing gitu, healing kemana gitu. Ya boleh sih, nggak apa-apa sih refreshing seperti itu, cuman kalau emang beneran mau healing, mau mengeluarkan unek-uneknya, beban stres sehari-hari yang sudah tertumpuk lama itu ya sekali-sekali curhatlah ke psikolog gitu misalnya. Dan kalau di Jogja ini kan enak ya. Menurutku di Jogja nih luar biasa nih pemerintahnya, dan dulu pernah kerja sama Fakultas Psikologi UGM. Ini jadi kalau kamu ke puskesmas, pernah nggak nyobain ke psikolog puskesmas? Belum pernah. Itu 10.000 aja tahu. Oh iya. 10.000 doang. Dulu malah awal-awalnya psikolog puskesmas. 10.000 doang, dan dulu bahkan pakai KTP Jogja zaman dulu itu bahkan gratis. Tapi kalau untuk di Jogja sendiri udah hampir di puskesmas pasti ada dokter psikolog. Ada psikolognya. Pasti ada psikolognya di puskesmas. Karena dulu ada program psikolog masuk puskesmas dulu itu. Oh iya. Aku sayangnya sama dengan pemerintah baru Jogja. 1 tahunan sih Mbak di Jogja, jadi masih gitu. belum begitu paham. Dan menurutku, aku nggak tahu di kota-kota besar gimana, tapi Jogja ini mantap sekali gitu loh, ada psikolog masuk puskesmas gitu loh. Karena emang apalagi kondisi kayak gini ya, kehadiran psikolog itu sangat diperlukan ya di tengah-tengah masyarakat itu. Iya betul.
kondisi pandemi kemarin. Iya, betul aja. Buat menjaga kesehatan mental ibu, anak-anak muda, karena sebenarnya kalau saya melihat ya, yang memerlukan konseling untuk kesehatan mental itu nggak cuma sebatas anak-anak muda, seorang ibu pun juga perlu banget. Oh iya, betul. Apalagi Mbak ngikutin nggak sih yang lagi sempat viral kemarin? Tahu dong. Aku itu triggering banget ya. Aku nggak berani buka beritanya karena aku tuh takut apa ya trigger lah gitu kan kalau kena trigger. Ya karena yang itu ya, Ibu Tanti, aku ngikutin di Twitter sih, banyak yang bahkan ada salah satu akun di Twitter yang dia tuh bilang bahwa dia dulu tetangganya waktu di Jakarta. Tetangganya dulu mbaknya itu katanya buka salon. Iya, dia kan ada bakat mua ya. Buka salon. Nah, dan itu langganan mamanya katanya dulu. Cuman berjarak 4 rumah dari dia, dan dia cerita setiap hari memang luar biasa mbaknya itu, anaknya 3, buka salon sendiri, tapi anak-anaknya tuh sopan-sopan gitu, didikannya kayak terdidik gitu loh, dan mbaknya tuh halus sekali loh, halus lembut gitu. Jadi misalnya pagi-pagi ke sana kan buat make up, kadang-kadang kan orang kondangan apa-apa. Itu mbaknya tuh sambil gendong anak, sambil masak, sambil apa gitu. Mbak hebat ya, buka salon begini-begini. Iya mbak, habis mau gimana lagi gitu katanya. Nggak kelihatan sama sekali kalau ada kayak mungkin gangguan mental atau ada depresi, itu nggak kelihatan sama sekali. Semua orang, bukan semua orang, maksudnya yang menuliskan itu, yang punya akun Twitter itu bilang baik-baik aja mbaknya itu. Tapi memang habis itu setahunan pindah kan ke daerahnya gitu. Habis itu nggak tahu kabarnya lagi. Kelihatan baik, kelihatan tegar, malah kelihatan kayak ibu hebat gitu loh. Sama 3 anak tenteng kemana-mana sambil kerja, buka salon segala macam. Jaraknya juga sedikit-sedikit kan anak satu. Saya nggak tahu, saya nggak buka beritanya karena saya takut trigger gitu. Apa yang bikin Mbak Ulan takut ke trigger itu apanya sih? Takut trigger karena ya takut bener-bener bisa empati sekali gitu loh, karena kan kami juga ibu, kami juga merasakan itunya, struggle-nya gitu. Ya, makanya banyak kan di media sosial itu ibu-ibu yang iya sayang, mewarnai boleh? Mewarnai boleh? Sini kayak mejanya kurang luas deh. Bunga warna apa? Merah ya biasanya ya? Ini sama kayak bunga ini. Yang itu warna ungu tante. Ya warna merah, iya. Boleh diwarnai boleh. Iya itu kan di media sosial itu banyak kayak sesama ibu-ibu memberikan komentar gitu. Kan kalau di headline beritanya itu kan seorang ibu kejam bla 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 kayak gitu. Serius ada yang nulis kayak gitu headline-nya? Iya. Tega, seorang ibu tega kayak gitu kan. Ada itu di berita. Tapi di bawahnya itu banyak sekali ibu-ibu yang memberikan komentar. Iya, bunga boleh? Memberikan komentar saling mensupport. Karena mungkin tadi ya ngerti paham kok gitu, repotnya seorang ibu gitu, dan yang bikin apa ya di hal itu tisu seorang perempuan itu pintar menutupi itu semua. Iya ya, soalnya mau gimana ya, maksudnya iya itu tuh kita nutupin gitu ya, mungkin kayak kita berusaha kuat gitu, tapi ternyata beban psikologis tuh sedikit numpuk tiba-tiba ya. Biar gitu. Nah itu loh, mungkin itu udah saking meledaknya kayak gitu ya. Dan Tayo, iya warna merah Tayo. Gambar. Waduh, mamanya disuruh gambar, omnya gambar gimana? Gambar omnya mau nggak? Gambar loh. Oh wow, coba omnya gambar di sini. Gambar Tayo, ketangkap kamera ya, takut ya? Takut ketangkap kamera ya? Tuh, gambar Tayo kok sayang. Mas Misbah suka gambar ya? Mas Rashid ya? Oh, ngintip. Ada siapa di situ? Wow, ada mama. Ada mama nggak? Ada mama di situ? Anteng pintar. Sudah anteng pintar ya? Wah, keren banget nih. Sudah anteng. Ternyata ya. Memang manis. Dia memang adaptasinya agak lama, anak ini harus adaptasi. Oh iya, tadi sampai mana? Saya juga sampai mana? Oh ya, momen seperti beban itu. Setiap orang kayak gitu. Iya, jadi aku tahu sih kenapa ibu-ibu pada komentarnya malah ini ya kasih support ya, karena memang pertama pasti paham ya, jadi ibu tuh gimana, jadi istri tuh gimana, ngurus rumah anak itu gimana gitu kan. Mendengarkan perkataan tetangga tuh gimana. Jauh-jauh tetangga, kadang saudara sendiri. Iya, keluarga besar gimana gitu kan, ibu gimana begitu.
Dan jadi sebenarnya bebannya tuh bukan hanya ini ya, bukan hanya ya keseharian pasti ya, keseharian tuh pasti. Tapi juga apa namanya, tekanan juga ya, apalagi sekarang ada sosial. Duduk boleh. Sini di tengah. Mau duduk tengah kamu? Apa sini aja? Oh cucut. Sini. Duduk sini. Nyong. What? Dan adanya sosial media itu menurut aku plus minus ya. Maksudnya positifnya kita bisa dapat banyak wawasan, banyak jaringan, kemudian juga akan banyak kesempatan kita untuk berkembang, kesempatan kita mencari peluang-peluang juga dari sosial media, bisa berjualan segala macam kan. Tapi juga nanti backfire, kadang-kadang bisa backfire. Backfire tuh apa sih bahasa Indonesia ini? Bukan berkhianat ya, maksudnya berkhianat ya. Maksudnya ada dampak negatifnya juga tuh. Kadang-kadang karena kita kan kalau di sosial media kita nggak kenal ya sama orang, tapi kadang-kadang asal jeplak gitu kan komentar. Kayak dulu tuh pernah viral, jadi ada ibu-ibu yang upload dia video memasak atau foto memasak gitu, dan dia kasih resepnya. Itu terus ada yang komentarnya kok kompornya kotor. Oh iya, nggak sepele kan. Dulu sempat viral kan itu, kok kompornya seperti ini sih, dan akhirnya jadi ribut. Nah jadi kan itu kan kadang-kadang menambah tekanan tersendiri ya ke dan itu kadang orang nggak paham ya, Mbak, gitu, nggak menyadari gitu loh. Gitu misalnya gitu. Terus misalnya ada yang upload gimana sih biar kita bisa berhemat dalam sebulan, terus ngatur makannya gini. Ntar ada aja tuh komentar yang negatif gitu loh. Nah kadang-kadang orang ada yang bisa duduk boleh, ada yang bisa handle itu secara personal, dia bisa menghandle komentar-komentar negatif nggak dipikir. Tapi kan ada yang akhirnya kepikiran banget gitu, jadi overthinking, jadi yang sampai akhirnya mengganggu perasaan dia gitu kan, kasihan ya maksudnya. Kayak gitu juga, jadi makin banyak lah gitu sumber-sumber yang bisa Toxic ya, tekanan ke seorang ibu, seorang istri gitu. Tapi buat Mbak Wulan sendiri apa yang benar-benar pasti ada lah fase down banget lah seorang ibu ya kan. Gitu. Nah yang bisa membuat bertahan sampai sejauh ini, sampai Rasid nggak nyangka ya udah hampir 3,5 tahun lah kayak gitu. Itu apa? Oke. Jadi gini, aku sambil ini aja lah berbagi hasil bacaan aku juga ya. Karena aku walaupun sudah jadi ibu, udah masih hobi baca jadi ya? Ibu, iya. Jadi ibu itu kan kerjaannya 24 jam kali 7 kali. Ya udah sepanjang tahun gitu. Dan ibu itu saya paham banget, seorang ibu tuh juga bisa burn out. Kan ada orang-orang kalau kerja monoton, kadang-kadang di tempat kerjanya juga ada tekanan, ada segala macam. Itu bisa burn out ya. Nah, menurutku ibu-ibu rumah tangga ini juga bisa burn out loh gitu kan. Nah, terus ya aku juga cari-cari tahu lah gimana sih caranya supaya seorang ibu itu nggak minta maaf. Oh, nggak apa-apa. Anak kecil itu harusnya emang nggak pusing, dibatasin, nggak apa-apa sih. Gimana sih caranya supaya seorang ibu itu ya bisa nggak kehilangan dirinya gitu. Kan karena pekerjaan ibu itu monoton sekali ya. Bayangin bangun pagi, anaknya misalnya pupuk gitu kan, mandiin anak, kasih makan anak, entar siang ngapain belum lagi siapin bekal ayahnya kerja dadah babay di rumah nanti, sambil anak ngapain, kita terus ngapain gitu kan. Nanti malam entar anak lagi, suami lagi gitu kan. Masak, cuci piring. Kayak gak kelihatan gitu padahal capeknya ada gitu kan. Dan itu kan hal-hal yang monoton, dan hal-halnya yang sudah monoton yang kadang-kadang kita melakukannya tanpa pikir nih, kayak udah otomatis aja gitu gerakan. Gerak udah otomatis. Iya, duduk boleh. Habis itu tiap hari misalnya dengar anak rewel, teriak-teriak, itu tuh sama sekali tidak itu bukan stimulasi yang bagus loh buat otak. Stimulasi bukan stimulasi yang bagus buat otak tuh, maksudnya bukannya kita jadi tambah pinter atau gitu, tapi tambah pusing gitu loh. Nah itu tuh salah satu yang nambah burnout gitu. Kita apa? Mas Rasid melihat siapa di situ? Ada paling siapa? lihat aku ya kan. Nah jadi di antara
apa namanya, keseharian yang apa namanya, Continue berulang-ulang berulang lagi, terus gitu. seperti itu, gimana sih caranya biar kita nggak burn out, nggak stres. Pertama, Ini dapat tips langsung dari Mbak Ulan nih. aku tapi inget dulu sebentar. Pertama itu jadi luangkan waktu. Jadi di antara, kalau misalnya rasanya aku nggak punya waktu, Quality time. nggak punya waktu ya aku Me ya, time. enggak, pasti bisa. Make a time gitu for yourself. Jadi buat waktu untuk kamu sendiri. Dan untuk kamu ini, waktunya ini kamu luangkan untuk melakukan aktivitas yang rewarding. Jadi aktivitas yang memberikan dampak positif untuk kamu gitu loh. Dan menyenangkan untuk kamu, menyenangkan, rewarding, dan penting gitu. Dan penting, dan akan membuat dan hal-hal yang kira-kira bikin perasaan kamu tuh jadi semakin enak gitu loh. Misalnya apa? Skincarean. Oh ya, boleh. Skincarean kan Salon. iya sayang. Kenapa? Ya warnain boleh. Misalnya skincarean gitu kan. Itu kan kamu bakal seneng kan, habis itu misalnya ngelihat wah kok kulitku jadi nggak kusam lagi ya, atau kulit aku jadi lebih lembut gitu kan, misalnya kan itu Kepuasan dampak. tersendiri ya. Terus yang kedua misalnya luangkan paling tidak seminggu lah berapa kali gitu untuk kita workout, untuk olahraga sendiri Itu di rumah pengaruh ya, biar nggak olahraga lesu. ya? Itu pengaruh banget tau. Kan kalau ketika kita lebih sehat, juga selain lebih sehat kan, ini bukan buat biar turun berat badan atau apa ya, tapi kan emang lebih bugar, lebih sehat, Fit ya. perasaan kita juga lebih Happy. positif, lebih seneng gitu loh. Apa tadi? Yang kedua. Terus habis itu juga ketika bonusnya kok pakaian yang lama jadi muat lagi dipakai ya kan, bakal happy tuh, kamu jadi bakal Balikin lebih mood percaya diri juga ya gitu. kan. Oh iya, dan memang banyak sih penelitian itu yang menunjukkan ketika kamu daily walking aja, jalan-jalan keluar gitu, misalnya jam 9-10 sambil berjemur lah kena matahari, itu memperbaiki mood gitu. Itu udah ada risetnya gitu misalnya. Itu terus apa tadi, skincarean itu hobi ya, melakukan hobi apa aja, apa yang disuka gitu, misalnya suka menyulam gitu, atau suka menggambar, atau suka apalah hobi gitu. Dan kalau misalnya dengan hobi itu ternyata kemampuannya semakin improve, yang tadinya misalnya menyulam yang kecil tiba-tiba bisa bikin apa yang besar dan bagus hasilnya, misalnya kan bakal bikin kita jadi semakin percaya diri gitu.